Oke, halo semua. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita di zaman sekarang. Fotografi. Yep, dunia di mana satu gambar itu bukan cuma gambar, tapi bisa jadi cerita, data, bahkan nunjukin siapa kita. Coba deh bayangin, tiap hari dari pas bangun tidur nge-scroll medsos, sampai kirim-kiriman chat sama temen, kita tuh lihat ratusan, bahkan mungkin ribuan foto loh. Fotografi itu udah kayak bahasa kita sehari-hari kan? Nah, pertanyaannya gini. Di antara lautan foto yang kita lihat, kenapa ada foto-foto tertentu yang bikin kita berhenti nge-scroll? Kayak ada sesuatunya gitu kan? Apa sih sesuatu itu? Dan yang lebih penting, gimana cara kita bikin foto kayak gitu? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih kok kayaknya jago fotografi itu jadi penting banget sekarang? Jawabannya simpel, karena kita hidup di era visual digital. Ini yang menarik nih, fotografi itu udah geser perannya. Udah bukan cuma buat hobi pas liburan aja. Sekarang, di dunia yang serba teknologi ini, jago foto itu jadi skill digital yang penting banget. Mau buat konten medsos, buat promosi bisnis, bikin materi belajar yang asik, atau bahkan ngeliput berita, semuanya butuh kemampuan cerita lewat gambar. Ini skill yang kepake banget deh. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita masuk ke apanya. Biar bisa bikin foto yang keren ya kita harus kenalan dulu dong sama jenis-jenisnya. Definisinya sendiri sebenarnya simpel banget. Fotografi itu campuran antara seni dan teknik buat ngambil gambar. Dibilang seni karena kita butuh kreativitas. Dibilang teknik karena kita juga harus ngerti cara kerja kameranya. Biar gampang, kita bisa bagi fotografi jadi dua cara bedainnya. Gampangnya gini, yang pertama kita lihat dari subjeknya atau apa yang difoto. Terus yang kedua, kita lihat dari tekniknya atau bagaimana cara fotonya diambil. Simpel kan? Yuk kita bahas satu-satu. Yuk kita mulai dari yang pertama, yaitu yang kita lihat dari subjeknya. Ini yang paling gampang kita kenali. Dan yang pertama, pastinya yang paling sering kita lihat, fotografi portrait. Mulai dari foto profil, foto wisuda, sampai foto keluarga. Ini jenis foto yang paling personal dan populer banget. Intinya di sini adalah fokusnya ke makhluk hidup. Bisa orang, bisa juga hewan peliharaan. Tujuannya bukan cuma foto muka doang, tapi gimana caranya nangkep ekspresi dan karakternya. Nah, ciri khasnya yang paling terkenal itu latar belakangnya blur atau yang sering kita sebut bokeh. Kenapa? Biar mata kita langsung fokus ke subjek utamanya, nggak keganggu sama yang lain. Oke, dari yang fokus ke satu orang, sekarang kita zoom out ke sesuatu yang lebih luas dan megah. Kita masuk ke fotografi landscape. Kalau di sini jagoannya itu ya pemandangannya. Entah itu gunung, laut, sawah, atau bahkan pemandangan kota dengan gedung-gedungnya. Tujuannya buat nunjukin betapa indahnya atau megahnya sebuah tempat. Makanya biasanya fotografer pakai lensa lebar, biar semuanya bisa masuk ke dalam satu foto. Oke, dari pemandangan yang tenang, sekarang kita turun gunung nih, masuk ke keramaian kota. Selamat datang di dunia fotografi street. Nah, fotografi street ini unik banget. Misinya itu buat nyuri momen-momen jujur yang terjadi di jalanan. Jadi, ini bukan soal pose-posean, tapi soal nangkep kehidupan apa adanya. Kuncinya itu candid, alias nggak diatur-atur. Makanya hasilnya seringkali kerasa hidup banget dan kayak punya cerita sendiri. Sip, kita udah bahas jenis foto berdasarkan apa subjeknya. Sekarang kita naik level dikit ya. Kita bahas jenis foto berdasarkan bagaimana cara ngambilnya. Nah, disinilah kita mulai main-main sama teknik. Dan coba lihat gambar-gambar ini. Keren banget kan? Ini bukti kekuatan teknik fotografi. Ada detail serangga super kecil, ada jejak lampu mobil yang jadi kayak lukisan cahaya, terus ada pesawat yang seolah-olah beku di udara. Ini bukan sulap loh. Ini semua soal gimana kita manfaatin teknik kamera. Jadi kita rangkum ya 3 teknik keren tadi. Pertama ada macro, buat ngelihat detail yang super kecil dari dekat banget. Kedua ada long exposure, ini teknik buat ngelukis pakai cahaya atau gerakan. Terakhir ada high speed, kebalikannya ini buat ngebekuin gerakan yang super cepat, biar kelihatan jelas. Gimana? Keren-keren kan tekniknya? Mungkin sekarang kamu mikir, wah ini pasti alatnya mahal dan ribet nih. Tunggu dulu. Justru disinilah enaknya teknologi zaman sekarang. Kekuatan buat bikin foto-foto kayak gitu tuh sebenarnya udah ada di tangan kamu.
Coba deh lihat, kamu nggak harus nunggu punya kamera DSLR yang gede itu. Kamera HP kamu sekarang aja udah canggih banget. Tinggal ditambahin aplikasi edit foto kayak Snapseed atau Lightroom yang banyak gratisnya, kamu tuh udah punya studio mini buat mulai nyobain semua teknik yang tadi kita omongin. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya gue? Dengan teknologi yang ada di kantong kamu, jawabannya udah pasti bisa. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, setelah tahu semua ini, cerita apa yang mau kamu sampaikan lewat fotomu? Dunia di sekeliling kita ini penuh banget sama momen-momen keren yang nunggu buat diabadikan. Sekarang, giliran kamu. Yuk dicoba.